Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Hajar Raflet Putri, NIM 30440190019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik mengarahkan dan summarizing dalam konseling. Langsung saja, mengarahkan, directing, adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkan agar berbuat sesuatu. Kemampuan mengarahkan klien juga menjadi poin penting dalam teknik konseling. Konselor harus memiliki kemampuan ini agar dapat mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Inti dari tujuan tersebut adalah agar klien bersedia melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Jadi mengarahkan di sini dimaksudkan konselor untuk mengarahkan kepada klien apa yang harus dilakukan dan bagaimana arah yang akan dikerjakan. Selanjutnya, mengarahkan atau directing merupakan teknik konseling yang akan membuat klien terarah kepada tujuan konseling dan merupakan suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu. Jadi, apa yang harus dilakukan klien itu mengacu pada konselor yang menyuruh. Sering klien kurang mampu melakukan sesuatu tanpa petunjuk orang lain. Hal ini karena faktor emosional, kurang konsentrasi, atau terlalu banyak ngawur sehingga menyimpang dari pokok perbincangan. Ketika kita sedang melakukan konseling dengan klien dan klien mengacu pada arah yang tidak sesuai dengan temanya, maka dari konselor harus mengarahkan lagi kemana arah bicaranya. Lalu tujuannya yaitu agar mengajak atau mengarahkan klien dengan sikap attending untuk mampu berbuat sesuatu, agar calon konselor mampu menyusun kalimat-kalimat yang bernada, mengajak atau mengarahkan dengan halus sehingga klien terasa tersugesti untuk berbuat sesuai arahan konselor itu. Nah, selanjutnya ada summarizing atau menyimpulkan sementara. Keterampilan menyimpulkan sementara adalah suatu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan kemajuan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling. Tujuan keterampilan ini adalah untuk melihat kemajuan wawancara konseling pada setiap tahapannya. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk melakukan feedback dari hal-hal yang dibicarakan. Yang kedua, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas diskusi. Yang keempat, mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Jadi, menyimpulkan sementara atau summarizing ini itu untuk memberikan gambaran berapa jauh kita sudah berbicara dan kita mengatakan kepada klien seperti itu. Selanjutnya, dalam suatu diskusi dengan klien sering banyak butir yang muncul sehingga kadang-kadang menyulitkan klien untuk menarik makna dari sana. Karena itu, konselor harus mampu membuat kesimpulan sementara bersama klien agar mempertajam masalah, meningkatkan kualitas diskusi, maju ke taraf selanjutnya dan ke arah tujuan, menyimpulkan hal-hal yang dibicarakan, dan klien memperoleh kilas balik dari hasil pembicaraan sehingga dia tahu bahwa konseling makin maju. Tujuan latihan agar calon konselor terlatih membuat kesimpulan-kesimpulan dalam suatu diskusi dengan melibatkan klien, agar calon konselor mampu menyusun kalimat ajakan terhadap klien untuk membuat kesimpulan sementara dari hasil diskusi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada video pemaparan atau contoh summarizing dan contoh mengarahkan. Silahkan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Hajar Raflet Putri. Sebelumnya ini masih sekolah atau sudah kerja? Masih sekolah. Oh iya. Sekolah berapa kalau boleh tahu? Kelas 8. Oh, berarti 2 SMP ya? Iya. Oke, silakan. Saya mau cerita curhat. Iya. Saya tuh sering dibully di sekolah, di kelas. Tapi nggak tahu saya kenapa. Dibulinya seperti? Ya kayak
kok kamu pakai kacamata gitu. Oh, itu banyak yang bully. Satu kelas ya beberapa kelas lah banyak. Oh, itu terus. Tapi kamu punya teman dekat nggak? Punya. Terus itu teman dekat kamu support terus sama kamu? Iya, nggak apa-apa, kamu nggak boleh insecure, kan itu keberian Tuhan gitu. Oh iya. Terus? Ya saya kalau apa-apa tuh sama dia, kalau kemana-mana sama dia. Terus ada yang bilang, kok kamu mau temenan sih sama dia, padahal dia pakai kacamata, dia jelek, nggak cantik. Terus dia bilang sama orang itu, kamu nggak boleh gitu, kita tuh semua di dunia itu nggak ada yang sempurna, kita ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Iya, terus kesehariannya gimana? Ya keseharian sekolah, pulang sekolah, terus kalau ada ekskul ya ikut ekskul, Oh, iya. kalau enggak ya istirahat apa bantuin mama gitu masak. Gitu ya. Terus kegiatannya kalau weekend apa? Biasanya hari Minggu gitu. Ya main HP. Oh iya, kembali lagi ke tadi ya, dibully tadi ya. Terus perasaannya pas dibully itu gimana kamu? Ya mau gimana lagi kan, kalau Sedih gitu ya? ya kan saya orangnya satu, mereka orangnya banyak, jadi kan ya kalau mau lawan gimana nanti ya dibantah lagi gitu. Oh, jadi gini ya, kalau menurut saya dari ceritanya Mbak Metsa tadi tuh, ya memang manusia kan ada kurangnya dan lebihnya. Jadi alangkah baiknya kita bersabar ketika dibully, atau lebih baik Mbaknya ngejauh aja dari orang-orang yang membuli Mbaknya tadi. Kayak dicuekin aja, udah nggak usah diambil pusing. Lagian juga semua orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi tetap baik aja ke semua orang, terus tetap rendah hati, nggak apa-apa. Kan nanti Mbak Metsa kan bisa belajar lebih, terus nanti bisa menunjukkan ke mereka kalau Mbak Metsa tuh bisa. Ya udah Mbak Metsa. Oke, makasih ya. Udah ya Mbak Metsa, Ya, ada makasih. lagi yang mau dibicarakan? Enggak sih. Oke. Makasih ya Kak. Iya.